Nah, manalah. Nah, bab apa? Bab. Gibah. Gibah sudah namimah. Babnya apa? Masalah pandiri bisa. Cari. Cari aja. Ada. Dapat. Batasnya terbuang basah semalam. Sambil cari baca. Apa sama-sama bacanya? Apa? Wa amma rawaini bi sahihil Bukhari wal Muslimin an Abi Hurairah. Itu kan? Wa minha hadisu Abi Musa al-Asy'ari. Hadis Anas sudah dapat. Sudah dapat ya. Sudah dapat. Cari dulu. Wa minha hadisu Anasin bi Sahihil Bukhari annahum intazarun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'ahum qariban min syatril laili fasalla bihi ya'ni al-isya'a qala summa khatabana Allah khatabana faqala ala innan nasa qad sallu summa raqabu bal innakum lan tazalu fi salatin man tazarumus salata. Wa minha di antaranya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Annahum intazara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahum qariban min syatril lail. Lalu Nabi mendatangi sahabat kurang lebih tengah malam. Ceritanya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salatnya selalu berjamaah dan beliau menjadi imam. Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang selalu berjamaah.
sehingga di dalam hukum fikih menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa sembahyang berjamaah itu hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sembahyang berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Ada yang mengatakan sembahyang berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Begitu. Nah, lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suatu malam, hadis riwayat Anas bin Malik, suatu malam Isya sudah masuk. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sembahyang berjamaah Isya. Nunggu jaga wadah kita atau di tempat kita Isya kurang lebih. Udah. Jika di tempat kita ini umpamanya Isya jam 7:30 umpama nunggu sampai jam 9 Nabi kada keluar. Maka sahabat kadawani sembahyang. Sahabat kadawani mendirikan sembahyang berjamaah kecuali Nabi nang jadi imam di masjid. Lalu sahabat ini nunggu ya terus. Sampai jam 9 Nabi kada keluar. Jam 10 Nabi kada keluar. Jam 10 Nabi kada keluar. Maka paja'ahum qariban min syatril lail. Nabi mendatangi sahabat untuk menjadi imam sembahyang Isya kurang lebih parak tengah malam. Berarti parak jam 12. Parak jam 12 Nabi hanya keluar dari rumah Sidin ke masjid. Nah setelah itu ya sembahyanglah Isya berjamaah, fasalla bihim, sembahyanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat al-Isya, sembahyang Isya. Ini biar kamu paham, Nabi sembahyang Isya berjamaah tengah malam. Pernah terjadi. Jika kita di sini bulikan kayaknya kalau imam udah dijur beresin turunan lah pedulah kada. Alalah lembur kada. Sampailah Nabi sembahyang Isya tengah malam tuntung qala rawi ujar Anas summa khatabana. Setelah sembahyang Nabi berkhutbah, ya bahasa kita kultum dah apakah ngarannya itu Nabi berkhutbah naik ke atas mimbar Nabi. Qala lalu Nabi berkata, "Ala ketahui oleh kalian, innan nasa qad sallu, sesungguhnya manusia sudah sembahyangan." Yalah orang sudah ada sembahyang, nang ada di masjid kan sembahyang sudah kalau. Nah, kayak kita di sini orang sudah ada sembahyang, manusia ya Nabi sudah ada sembahyang, semarakatu, kemudian mereka tidur tengah jam 12 tidak bangun. Kecuali orang nama melihat hang Indonesia lawan Bahrain nenek, kabarnya Jepang. Ada guringnya kok apa ini? Insyaallah Bahrain main. Allah ya rahmat. Allah rahmat. Takut lupa. Ya informasinya kadang-kadang kada benar.
ala inna nasa qad sallu summa raqabu, kata Rasulullah, ketahui oleh kalian manusia ini sudah sembahyang tengah malam, sudah mereka bergulingan, sudah wa innakum buhan hikam ya Nabi, wa innakum bahwa kalian lan tazalu fi sholatin man tazartumus shalah, kalian itu senantiasa dinilai sembahyang selama kalian menunggu sembahyang. Nah buhan hikam kayaknya bahasa kita tuh. Nah kalian mulai jam 8 sampai jam 12 menunggu sembahyang isya berjamaah lawan Rasulullah, itu sia-sia lah, ada aja Nabi. Selama kalian menunggu sembahyang berjamaah, waktunya sejam, 2 jam, 3 jam, itu dinilai sembahyang, dinilai pahala. Jadi kita bapak bikai yang kita nih maunya lah lambat imam keluar, umpama aja nih zuhur sembahyang jam 2, napa imam dah guringan, jadwal, karena sudah jadwal orang kedua nih bikai, napa jadwal zuhur nih upik maunya imam upik guring. Sekali bangun upik jam 2 ini lihat di langgar atau di musalla masih menunggu aja, ya sudah kayak bodoh sembahyang, maka sembahyang zuhur berjamaah jam 2. Selama menunggu masuk zuhur tadi sampai jam 2, kata Rasulullah, itu dinilai sembahyang. Jadi kita bapak salah. Ini satu. Nah Nabi kada jelaskan alasannya ada apa Nabi sembahyang isya berjamaah sampai sedintang malam. Cuma dari pahaman ini boleh aja kita bepandiran sampai tengah malam asal kebaikan, itu satu. Boleh aja juga isya terlambat demi untuk berjamaah, itu kada apa. Kita tuh terlambat sembahyang tapi demi berjamaah, itu lebih baik daripada sembahyang di awal waktu tapi sendirian. Hukum fikih itu salah. Coba kita hukum fikih. Nabi mengatakan afdhalul amal as-shalatu li awwali waqtiha. Amal yang paling afdal itu sembahyang di awal waktu. Nah timbul permasalahan, bagaimana kalau seseorang sembahyang di awal waktu tapi sendirian? Umpama habis azan zuhur sembahyang qabliyah zuhur, lalu sembahyang zuhur, ini kan afdal tapi sendirian. Mana lebih baiknya sembahyangnya agak lambat, umpama jam 2 tapi berjamaah. Lebih baik berjamaah daripada sembahyang di awal waktu. Maka dengan cara begini ada baiknya, ada baiknya perempuan yang mempunyai suami berisi laki, bila laki jam 2 boleh, lalu sembahyang, lebih baik sembahyang bini ini berjamaah lawan laki, menunggu laki datang ke rumah jam 2 biar lambat ke depan. Orang sembahyang, kamu nggak ada sembahyang? Ada, aku menunggu laki dulu. Menunggu laki, sembahyang afdal di awalnya. Iya. Kalau kada berjamaah, aku menghadangi laki ini berjamaah kena. Laki imbah datang sembahyang makanan, aku nyaman banget itu tak. Nah, ini sunat melambatkan sembahyang demi untuk berjamaah, sekalipun lebih afdal di awal waktu sendirian. Paham deh? Nah ini Nabi sembahyang isya tengah malam lagi,
yang isya tengah malam Rasulullah berjamaah. Wa minha hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi mabitihi fi baiti khalatihi Maimunah. Di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di saat Nabi bermalam di rumah bibi beliau yang bernama Maimunah. Oh iyalah. Ya kan? Nabi itu coba perhatikan, Nabi itu ada bisi paman. Iyalah paman dari pihak Abah disebut Amun. Paman Nabi itu berjumlah 12. Yalah, Rahmat. Nabi itu diisi paman 12 orang. Bisi paman. Kemudian Nabi bisi bibi dari pihak Abah itu ada namanya Sofiyah dari pihak Abah. Dari pihak mama disebut Kholah. Pahamlah, di kitab itu kan ada Amun, ada Ammatun. Bila Amun itu pihak Abah, Ammatun pihak Abah. Bila pihak Umma, Kholatun. Mama Nabi siapa? Aminah. Ya kan? Ya kan? Abu Abdullah Abdul Muttalib Hashimun Abdul Manaf bin Yantasib wa ummuhu Aminatul Zuhriyah wa fatuhu ya apa? Udah. Pokoknya ibunya Rasulullah itu kan Aminah. Nah Aminah ini ada bisi saudara yang bernama Maimunah. Maka Maimunah disebut Kholah. Paham? Kholah itu bahasa kitabnya Kholah. Mamarina dua, Acil bahasa kampung kita, Bibi bahasa Indonesia. Nabi pernah bermalam di rumah Mamarina pihak ibu yang bernama Maimunah. Nah, jadi kamu ada bapak bermalam di rumah Mamarina ada bapak. Nabi Yesus juga bermalam di rumah Mamarina. Halo, Innal Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal isya. Nabi di rumah Maimunah sembahyang isya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang isya. Summa dakhala, kemudian Nabi masuk, fahaddasa ahlahu, Nabi berpandiran lawan keluarga. Pandiran. Nah maksudnya apa? Imbah sembahyang isya itu boleh aja berpandiran asal baik. Lamun imbah isya berpandiran urusan dunia, pandiran nang kada bermanfaat, makruh, lebih baik uring. Itu maksudnya tuh kayak kaulahu namal bulain. Habis kemudian wa minha hadis Abdurrahman bin Abi Bakr radhiyallahu anhu fi qissati adyatihi wa ihtibasihi anhum hatta shallal isya summa jaa wa kallamahum wa kallama imra'atahu wa ibnahu wa takarrara kalamuhum wa hadzal hadisani fi sahihaini wa nazairu hadza kasiratun la tanhasiru. Wa fima zakarnahu ablagu Allah wa fima azakarnahu ablagu kifayatin walillahil hamd. Nah ini ada hadis dulu panjang dalam Riyadhus Shalihin, cerita tentang anak Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau menjamu tamu, nang sampai ada terjadi karamah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lalu ketahan, lalu sembahyang isya itu landung. Setelah itu boleh Abdurrahman pepandiran lawan bini, lawan anak, lawan dan itu menggambarkan dua hadis ini bahwa pepandiran imbah isya itu boleh aja asal pandirannya nang baik, asal pandirannya nang bermanfaat sesama keluarga dan sebagainya.
Habis berikutnya adalah faslun yukrahu an tusammal isya'ul akhiratu al-atamata. Dimakruhkan menyambat isya akhir itu dengan kalimat atamah. Karena orang Arab kadang mengenal kalimat isya, yang mereka kenal itu adalah atamah. Begitu Islam datang, Nabi membawa istilah bahasa adalah isya. Maka oleh Rasulullah bahasanya diubah. Jangan lagi menyambat isya itu sembahyang atamah, jangan. Tapi sebutlah isya. Nah ini pasalnya yang akan datang. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.